Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilnandia Mara dari kelompok 2 biologi. Saya ingin mempresentasikan tentang kelainan dari sistem gerak, yaitu osteoartritis. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari osteoartritis itu sendiri. Osteoartritis itu adalah peradangan kronis yang terjadi pada sendi yang diakibatkan karena rusaknya tulang rawan. Dari namanya sendiri, osteoartritis itu ostea yang berarti tulang, artritis yang berarti sendi, dan itisnya sendiri yang berarti inflamasi. Pada osteoartritis ini terjadi inflamasi ringan karena timbulnya gesekan-gesekan pada ujung-ujung tulang penyusun sendi. Osteoartritis ini termasuk ke dalam artritis atau pembekakan sendi, peradangan sendi. Dia juga masuk ke dalam rematik sendi. Nah, osteoartritis ini sangat umum terjadi di masyarakat atau sering terjadi di masyarakat. Biasanya orang-orang yang terkena osteoartritis ini mengeluh kakinya itu sakit, kaku, nyeri, atau bahkan bengkak di sendinya. Nah, selanjutnya ini ada gambar tentang perbedaan antara sendi yang terkena osteoartritis dan sendi yang tidak terkena osteoartritis atau sendi yang normal. Sudah jelas di gambar tersebut bahwa sendi yang terkena osteoartritis mengalami kerusakan di bagian tulang rawannya, sedangkan sendi yang normal tidak mengalami kerusakan di tulang rawannya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang etiologi atau penyebab dari penyakit osteoartritis. Nah, osteoartritis ini terjadi karena adanya kerusakan pada tulang rawan atau sendi dan bermula dari rusaknya tulang rawan yang awalnya adalah bantalan pelindung bagi tulang mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini menyebabkan kedua ujung tulang paha dan ujung tulang betis mengalami gesekan secara langsung, dan seiring waktu lama-kelamaan akan menjadi rusak dan membengkak. Nah, osteoartritis ini sangat berhubungan dengan pertambahan usia. Nah, biasanya itu usia di atas 60 tahun atau usia lanjut itu 70% beresiko lebih besar terkena osteoartritis. Tidak hanya untuk usia tua, usia muda juga dapat terkena osteoartritis. Dia itu disebabkan karena faktor genetik, jadi sebanyak 50% lebih beresiko terkena osteoartritis pada usia muda. Selanjutnya itu ada gambar tentang evolusi dari osteoartritis atau gambaran tahap-tahapan terjadinya osteoartritis. Di awal terlihat jelas bahwa sendi terlihat baik-baik saja, tapi di akhir itu sendi mengalami kerusakan seperti berubahnya struktur sendi, terutama sendinya itu rusak di bagian tulang rawannya. Selanjutnya ada gejala-gejala dari osteoartritis. Pertama itu ada pembekakan sendinya yang bengkak, terus ada munculnya suara gesekan pada sendi jika digerakkan. Jadi sendi ini akan bergesek secara langsung sehingga munculnya suara karena gesekan sendi itu saat digerakkan, terutama saat beraktivitas. Selanjutnya yang ketiga itu ada melemahnya otot dan berkurangnya massa otot. Selanjutnya ada timbulnya benjolan pada tulang jari tangan, terutama pada sendinya, dan adanya tulang tambahan atau taji. Yang terakhir itu ada pembengkokan di jari-jari tangan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang patofisiologi, klasifikasi atau
jenis-jenis dari osteoartritis. Nah, osteoartritis ini itu terbagi menjadi dua, ada osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Jadi osteoartritis primer atau OA idiopatik ini belum diketahui secara pasti penyebabnya apa. Dia juga tidak berhubungan dengan traumatik atau penyakit-penyakit dan sangat dihubungkan dengan penuaan karena terjadinya osteoartritis primer ini secara alami karena penuaan. Yang kedua ada osteoartritis sekunder. Nah, osteoartritis sekunder ini terjadi karena adanya kerusakan pada sendi atau traumatik pada sendi seperti patah tulang atau infeksi pada sendi itu dapat menyebabkan osteoartritis. Nah, osteoartritis sekunder ini dapat terjadi juga pada usia muda. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang patofisiologi dari osteoartritis. Di gambar itu ada usia, jenis kelamin, suku, genetik, dan kegemukan. Itu semua adalah faktor-faktor penyebab terjadinya osteoartritis. Usia seperti yang saya bilang tadi, usia 60 ke atas atau usia lanjut itu lebih beresiko 70%. Nah, untuk jenis kelamin itu wanita itu lebih sering terkena osteoartritis, terutama wanita yang sudah menopause. Dan suku ini untuk di Amerika sana osteoartritis ini lebih mengena pada tulang atau sendi-sendi yang ada di panggul. Dan di Asia, terutama di Asia Tenggara ini lebih banyak terkena di lutut. Untuk genetik, tadi saya juga sudah bilang bahwa genetik itu berperan 50% meningkatkan resiko terkenanya osteoartritis. Untuk kegemukan atau obesitas ini juga sangat berpengaruh untuk terjadinya osteoartritis ini. Biasanya nih osteoartritis ini itu mengenai tulang-tulang sendi-sendi yang biasanya menopang berat badan seperti sendi di lutut, sendi di panggul. Itu adalah sendi-sendi yang menopang berat badan. Nah, selanjutnya ada kerusakan vokal tulang rawan sendi yang progresif dan pembentukan tulang baru pada sendi dan tepi sendi. Nah, ini terjadinya kerusakan pada tulang rawan karena tulang rawan sendi-sendi ujung paha dan tulang-tulang ujung paha dan ujung tulang betis ini bergesekan secara langsung, kira mengalami kerusakan terutama pada tulang rawannya, kartilagonya terutama. Nah, itu pembentukan tulang baru pada sendi dan tepi sendi ini adalah osteofit. Osteofit ini adalah pembentukan tulang pada sendi, biasanya itu di ujung-ujung tulang betis atau tulang pahanya gitu. Nah, osteofit ini itu adalah respon perbaikan sendi secara reguler. Selanjutnya itu ada perubahan metabolisme. Nah, di kartilago itu ada yang namanya homeostasis. Nah, homeostasis kartilago ini mengalami perubahan menjadi katabolisme. Katabolisme sendiri adalah penguraian zat-zat kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Selanjutnya ada peningkatan aktivitas enzim yang merusak makromolekul matriks tulang rawan sendi, terus penurunan kadar proteoglikan, terus ada berkurangnya kadar air tulang rawan sendi. Nah, jadi tulang rawan ini ada cairan di tengahnya, dan itu makin lama makin berkurang. Makanya osteoartritis sendiri itu disebut dengan sendi yang haus karena kurangnya air dari tulang rawan ini. Dan air di dalam tulang rawan ini juga dapat berubah menjadi sel-sel radang. Lalu ada permukaan tulang rawan sendi yang terpecah belah dengan robekan. Nah, ini karena ujung tulang paha dan ujung tulang betis ini saling bergesekan secara langsung
yang menekan secara langsung gitu, karena nggak ada jeda di antara tulang tersebut, akhirnya robek dan pecah. Terus timbul laserasi, akhirnya sendi menjadi sakit, nyeri, bengkak, dan lain-lain. Dan akhirnya terjadilah osteoartritis. Nah, yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang pengobatan pada osteoartritis. Nah, biasanya dokter ini memberi obat-obat penghilang rasa nyeri seperti paracetamol, obat anti-inflamasi, dan lain-lain. Dulu juga ada yang bilang jika glikosamin ini sangat membantu pada osteoartritis. Itu tidak benar. Banyak juga yang bilang kalau glikosamin ini disuntikan ke sendi akan membantu sendi. Itu juga tidak benar. Karena di sendi tulang rawan ini tidak ada pembuluh darah, maka akan sulit untuk diperbaiki seperti semula lagi. Nah, ada pengobatan selanjutnya itu ada operasi. Untuk operasi ini bisa dibentuk kayak dari metal gitu, diberi jarak antara ujung tulang paha dan ujung tulang betis, itu diberi jarak sehingga sendi ini tidak terasa sakit lagi. Nah, untuk penderita osteoartritis ini disarankan berolahraga seperti bersepeda, berenang, karena olahraga tersebut tidak terlalu memberatkan sendi. Dan penderita juga harus menurunkan berat badan dan menjaga berat badan, karena itu termasuk salah satu faktor besar terjadinya osteoartritis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.